Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil suara rakyat. Di tempat inilah keputusan penting diambil melalui musyawarah. Namun, apakah semua proses selalu berjalan sesuai prinsip demokrasi Pancasila? Inilah kisah tentang dua wajah pengamalan sila keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih hadir di tempat ini. Hari ini kita akan membahas usulan perbaikan jembatan Ancol yang sudah rusak parah. Silahkan sampaikan pendapat masing-masing. Saya sudah melihat laporan warga. Mereka sangat membutuhkan perbaikan segera. Kayaknya kita perlu membahas anggaran dan kontraktor yang tepat. Iya Pak, karena ini jembatan sudah parah kerusakannya. Dan warga juga sudah banyak yang mengeluh karena terhambat aktivitas gara-gara ini jembatan. Tidak perlu ini dibahas panjang. Saya sudah tentukan urusan mana yang akan kerjakan ini proyek. Ibu tidak bisa memaksakan keputusan sepihak. Kita harus mempertimbangkan aspirasi warga. Iya Ibu, itu diadakan ini rapat biar bisa saling berpendapat. Saya tidak perlu pendapat lain. Ini proyek urusanku. Anggarannya saya sudah atur. Ibu tabe, kita di sini untuk bermusyawarah, bukan ikuti kehendak tak sendiri. Iya Ibu, tidak bisa dipaksakan kehendak tak sendiri, karena tidak sesuai nih dengan tujuan rapat tak. Musyawarah ada bahwa langsung saja putuskan seperti yang saya bilang. Untuk apa ada musyawarah kalau ternyata kita paksakan kehendak sendiri tanpa dengar pendapat yang lain? Ini itu bukan kehendak sendiri, tapi ini jalan alternatif untuk mengefisienkan waktu. Ya, seperti banyak ditahu-tahu semua masyarakat mengeluh mengenai ini jembatan. Iya Bapak Ibu, tapi bukankah lebih bagus kalau dari hasil keputusan tak bersama? Saya sudah tidak mau terima pendapat. Ini proyek yang fix saya yang pegang. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena kondisi rapat kali ini sudah tidak kondusif, alangkah baiknya kita tangguhkan sampai besok. Sekian rapat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keputusan dipaksakan seperti tadi itu sama sekali tidak mewakili rakyat. Setuju, rakyat akan dirugikan kalau keputusannya tidak adil. Iya, kita harus mengingatkan kepada Bapak Ibu yang lain besok karena ini melanggar hak demokrasi dan sila keempat. Betul Mi juga apa yang dibilang Vicky. Tidak bisa Kak paksakan kehendakku sendiri. Harus Kak bisa terima pendapat lain. Besok pi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan rapat yang kemarin yang sudah tertunda. Saya harap kita memegang prinsip musyawarah demi kepentingan rakyat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin meminta maaf atas sikap saya sebelumnya. Saya terlalu buru-buru dan tidak mempertimbangkan pendapat dari rekan-rekan sekalian. Iya, kita hargai permintaan maaf itu. Baik, mari kita kembali pada kepentingan masyarakat. Baik Bapak Ibu, silakan. Siapa yang ingin mulai? Saya mengusulkan agar pemilihan kontraktor menggunakan tender terbuka. Selain lebih transparan, warga juga bisa melihat prosesnya. Saya setuju. Data survei memang menunjukkan beberapa perusahaan lokal dan mampu mengerjakan proyek ini. Usulan itu masuk akal. Saya dukung proses tender terbuka. Baik, jika semua setuju, mari kita ambil keputusan secara musyawarah. Siapa yang setuju menggunakan proses tender terbuka? Ya, pada dasarnya kami semua setuju. Baik, keputusan disetujui dengan musyawarah mufakat. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Musyawarah dan menghargai pendapat merupakan inti dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan yang baik lahir dari kebersamaan, bukan paksaan. Ketika wakil rakyat bekerja dengan bijaksana, maka rakyat pun merasakan manfaatnya. Saya mengusulkan agar pemilihan kota Tunjuk-tunjuk mi cepat. biar bisa saling berpendapat. Tapi Bapak Ibu,